Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Fahmi Insay. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu antara kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah proses menghasilkan barang atau membuat suatu barang. Nah, di sini bisa dilihat ada contohnya produksi gerabah. Nah, apa saja? Nah, kalau di sini bisa Bapak jelaskan adalah produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh lain proses produksi adalah ini. Kemudian ini petani pun adalah produsen ya. Kemudian ini madu, entah madu atau minuman ini ya. Dan yang terakhir, pembuat roti. Baik, kemudian selanjutnya distribusi. Apa itu distribusi? Ya. Distribusi adalah proses pengiriman barang. Jadi untuk mendatangkan suatu barang kan produksinya jauh misalnya. Kemudian dikirim ke suatu tempat. Nah, itu namanya distribusi. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Contohnya, nah ini kan barang-barang yang sudah siap untuk didistribusikan atau dikirim. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya? Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini bisa dilihat dari produksi atau dari pabrik atau dari perusahaan, dari perkebunan itu dibawa melalui bermacam-macam alat angkut. Ada melalui mobil box, ojek, mobil biasa, kemudian ada yang pakai pesawat lagi karena melewati pulau-pulau, kemudian ada pakai troli masuk kemudian sampai ke penjual. Nah, ini salah satu proses distribusi di pelabuhan. Mereka menggunakan peti kemas. Ini proses distribusi gas 3 kg dari Pertamina. Nah, ini juga salah satu proses distribusi menggunakan sepeda motor atau sepeda bisa juga. Baik. Nah, selain distribusi ada juga namanya konsumsi. Konsumsi itu adalah proses menggunakan atau menghabiskan, ya, memakai atau menghabiskan. Nah, itu namanya konsumsi. Ini seperti anak ini nih. Dia mengonsumsi. Mengonsumsinya apa? Memakai buku tulis. Nah, selain buku tulis, banyak juga contoh yang bisa dikonsumsi. Nih, ke pasar, ya. Ke pasar membeli gorengan, makanan. Nah, ini nantinya akan dimakan. Kemudian pakaian. Pakaian ini kan baju dipakai. Dipakai itu pun namanya juga disebut konsumsi. Buku dibaca, ditulisi, itu juga disebut mengonsumsi ya. Kemudian terakhir, nah ini juga termasuk konsumsi tapi di bidang jasa pengguna ya. Mengonsumsi artinya memakai jasa tukang ojek. Ini juga termasuk kegiatan konsumsi tapi dalam bidang jasa. Nah, jadi kalau misalnya dibuat peta denahnya lagi, itu nanti ada ditulis saja produksi, contohnya siapa-siapa, kemudian distribusi siapa-siapa, dan konsumsi yang bagaimana-bagaimana. Nah, oke. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.